keripiknya model bulat. Ya tadi ini cuma panjang, ini tadi cuma panjang ya. Nah, ini kemasan tradisional. Yang pertama ini kemasan. Di sebuah sudut kota yang syarat sejarah dan kuliner, ada satu toko oleh-oleh yang tidak pernah sepi. Toko itu bernama Toko Keripik Balado Christine Hakim, penjaga cita rasa yang sudah sangat melegenda. Pemiliknya bernama Christine Hakim. Dia bukanlah figur panggung maupun sarjana kuliner, melainkan perempuan sederhana yang bekerja dengan sepenuh hati dan meyakini bahwa hasil kerja keras adalah takdir yang bisa dipilih. Christine Hakim selalu tampil rapi dengan senyum hangat yang menghiasi wajah cantik alaminya. Ia bukan pencari sorotan, namun pelaku kerja yang tangannya sibuk setiap hari untuk meramu singkong, cabai dan bumbu menjadi keripik balado yang sedapnya melekat di lidah dan hati para perantau maupun pelancong. Usahanya dimulai pada era 1980-an ketika ia membantu kakaknya yang merintis usaha serupa. Meskipun hanya lulusan sekolah dasar saja, namun Christine Hakim rela bekerja dari dasar. Ia lihai mengupas singkong, menggorengnya, kemudian mencampur sambal hingga mengemasnya sekaligus. Ia mengaku hanya bisa melakukan itu semua, namun ia sungguh melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dan ketika usianya sudah menginjak 34 tahun, ia pun menikah. Suaminya belum bekerja, tapi itu semua tidak mematahkan tekad Christine Hakim. Ia memilih untuk memulai usahanya sendiri dari dapur rumahnya dengan hanya bermodalkan semangat dan bahan baku lokal terbaik, yakni singkong yang bersih, cabai merah segar, dan minyak kelapa murni. Ketika itu, minyak kelapa didapatnya dan digunakannya dibeli dari pabrik minyak kelapa legendaris bernama Ahong yang sudah beroperasi sejak zaman Belanda. Namun ketika pabrik minyak kelapa Ahong tutup, Christine Hakim tak mau mengganti minyak kelapa lainnya. Christine tetap menjaga kualitasnya dengan tetap menggunakan minyak kelapa. Ia lantas memilih minyak kelapa terbaik dari Riau meskipun harganya sangat mahal. Ia mengatakan ia tidak mau dan asal-asalan saja memilih minyak kelapa untuk keripiknya, agar keripiknya tetap sehat, enak, dan tidak bikin serak ketika dimakan. Usaha yang dimulai dari rumah kini berkembang menjadi ikon oleh-oleh khas Kota Padang. Christine pun menabung sedikit demi sedikit untuk membeli ruko, memperluas dapur, dan membuka lapangan kerja bagi warga di sekitarnya. Ia juga menerima makanan buatan masyarakat, membelinya secara tunai dan memasarkannya di tokonya sebagai bentuk pemberdayaan nyata yang dijalankan tanpa banyak bicara. Tidak hanya kreatif di dapur saja, Christine Hakim juga lihai dalam hal kemasan. Dari awalnya menggunakan plastik kresek hitam saja, kemudian ia berpikir dan beralih ke plastik putih berlogo namanya. Lalu berkembang lagi menjadi dus elegan dengan tali pengikat yang cantik. Mesin tali pengikat didatangkannya dari Medan. Bentuk sederhana namun revolusioner bagi oleh-oleh kota khas Padang. Hasilnya tidak jarang dus-dus dengan merek Christine Hakim sering terlihat di bandara, dibawa pulang oleh para pejabat, perantau hingga pelancong asing. Di usianya yang terus bertambah matang, Christine Hakim tetap memegang teguh filosofi hidup yang sangat sederhana. Ia mengatakan ia tidak pernah berhutang dan selalu menabung hasil dari kerja kerasnya. Keberkahan hidup juga ia rasakan lewat 4 anaknya yang tumbuh seiring dengan berkembang usahanya. Menjelang akhir, Christine Hakim pun menitipkan pesan bagi para generasi muda yang baru memulai usaha. Ia menyampaikan pesan agar mulailah dari bawah, kerjakan apa yang disukai dan dikuasai. Jangan gengsi dan jangan takut untuk menangkap peluang. Rajinlah menabung dan jangan tergiur oleh hutang. Dari keteladanan di dapur hingga kebijaksanaan dalam hidup,
Christine Hakim menunjukkan bahwa kesuksesan tidak semata oleh soal kemasan atau keuntungan saja, tetapi tentang kejujuran, ketekunan, dan keberanian bermimpi besar, meski dimulai dari langkah yang kecil. Kalau membangun usaha, mulailah dari bawah, ya. Yang apa yang kita bisa di diri kita. Yang penting tidak boleh gengsi, harus kerja keras, harus cerdas. Bagaimana? Banyak yang bilang kerja keras juga, tapi kenapa sampai sekarang begitu juga? Ya, selain dari kerja keras, harus cerdas juga. Bagaimana bisa menangkap peluang? Ya, jangan dilewatkan peluang yang ada sama kita, ya. Sebab susah kalau sudah lewat, susah meraya kembali. Maka itu harus cerdas menangkap peluang. Yang penting tidak boleh gengsi, tidak boleh malu-malu. Itu pesan saya. Jangan lupa berhemat. Yang tidak penting jangan dulu. Yang penting untuk usaha kita, apa yang mau kita, ya. Itu selalu saya lakukan sampai sekarang, jadi tidak ada beban. Jadi berjalannya tidak ada beban, maju terus. Jangan lupa subscribe ya.